Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Triutami dari kelas HR Ilmu Hukum dengan NIM 1312200001. Di sini saya akan mereview materi PHI tentang klasifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia. Penggolongannya ada 5, yaitu dari sifat, isi atau materinya, bentuknya, waktu, dan tempat berlakunya. Yang pertama yaitu dari sifatnya. Sifatnya memaksa dan mengatur, yang berarti memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Hukum mengatur fakultatif, yang artinya hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang kedua adalah isi atau materinya, yaitu ada 2, hukum publik dan hukum private. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Hukum publik terdiri dari HTN, HAN, hukum pidana, dan hukum acara. Yang kedua adalah hukum private. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum dengan badan hukum. Hukum private terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Klasifikasi ketiga yaitu dari bentuknya, yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis atau dicantumkan dalam undang-undang, contohnya hukum pidana atau KUHP. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam undang-undang, contohnya hukum adat atau hukum kebiasaan. Klasifikasi keempat adalah waktu berlakunya. Waktu berlakunya yaitu hukum positif, berlaku sekarang, hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum yang berlaku di masa yang akan datang, dan hukum antar hukum yaitu HAM yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia, tidak mengenal batas waktu, berlaku selamanya terhadap siapapun di seluruh tempat. Klasifikasi kelima yaitu wilayah berlakunya. Wilayah berlaku terdiri dari 3, yaitu lokal, berlaku pada daerah tertentu seperti perda, keputusan gubernur, keputusan bupati, atau wali kota. Yang kedua, nasional, berlaku di negara tertentu seperti peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, internasional, berlaku di 2 negara atau banyak negara seperti bentuknya perjanjian nasional, ASEAN, UN, WHO, dan sebagainya. Demikian review dari saya. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.